Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di episode spesial kita hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mengajak kalian menyelami sejarah dan keindahan salah satu warisan budaya sekaligus religi yang sangat penting di kota Surakarta, yaitu Masjid Agung Surakarta. Masjid yang tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang budaya Jawa dan Islam di tanah Surakarta. Yuk kita kupas tuntas cerita di balik arsitektur megah, nilai-nilai spiritual, dan peran Masjid Keraton dalam kehidupan masyarakat Solo dari masa ke masa. Untuk lebih lanjut, kita akan mewawancarai narasumber utama kita mengenai Masjid Agung Keraton dan juga budaya sekaten yang ada di Surakarta. Oh iya, jadi dulu namanya itu ini pesan dari Mataram Islam, jadi Hamengkubuwono dan Pakubuwono. Pada waktu Pakubuwono ke-1 sampai ke 2 akhir atau menjelang Pakubuwono yang ketiga itu pusat pemerintahnya sebenarnya di Kartosuro, dekat kampus itu ya, jadi kerajaan Pakubuwono ke-1 sampai ke 2. Nah, karena tahun 1745 itu terjadi peristiwa yang dalam sejarah namanya Geger Pecinan, pemberontakan suku Tionghoa pada kerajaan dan Hindia Belanda VOC, sehingga terjadi kekacauan yang besar. Keraton itu oleh Pakubuwono yang kedua tahun 1745 itu dipindahkan ke desa Solo. Nah, desa Solo, sehingga jika bakal kerajaan Kasunanan Surakarta Diningrat itu ketika Pakubuwono yang kedua atau Pakubuwono ketiga tahun 1745, nah, di samping memindahkan pusat pemerintahnya ke desa Solo, nah ini karena gelar raja pada saat itu juga tidak hanya sebagai kepala pemerintahan tapi juga sebagai seorang ulama, ya, Sayyidin Manotogomo, maka dia membangun kerajaan dan juga Masjid Agung Keraton Kasunanan Surakarta. Itu awal mula sejarah Keraton Kasunanan Surakarta pada tahun 1945 itu. Ya, jadi Masjid Agung ini arsitekturnya bergaya rumah adat orang Jawa berbentuk joglo, ya. Jadi karena mungkin yang paling teknologi paling saat itu yang paling mudah bahan bakunya kita baru banyak kayu. Dia melihat kerajaan Demak Bintoro itu membangun Masjid Agung Demak itu juga berbentuk rumah adat Jawa berbentuk joglo. Maka termasuk letak geografisnya masjid itu, jadi kalau di dalam buku nanti yang lebih lengkap ada dalam Masjid Agung ini kerajaan, kemudian depannya sebelah utara ini alun-alun yang kalau diluruskan sampai Geladak itu pintu gerbang menuju Keraton Kasunanan. Kalau diluruskan lagi sampai ada untuk remahan jam pengadek itu titik nolnya gitu. Kemudian sebelah baratnya dibangun masjid ini. Nah, arsitekturnya itu ya rumah adat Jawa itu, jadi walaupun disempurnakan setiap pergantian raja Pakubuwono yang keempat, keenam itu membangun Pawaslen Selatan dan Utara, membangun Serambi. Pakubuwono yang ke-7 melengkapi dengan jam matahari itu. Pakubuwono ke-7 yang 8 dalam rangka perayaan sekaten untuk diarah agama Islam yang pada waktu itu masyarakat senang dengan gamelan, ya, budaya Jawanya yang ulang jual yang dipakai gamelan dan mantra, dan
dibuatkan Sundermati gambar Sundermati Sari untuk dibunyikan di bahasa Pradongo itu. Nah, ini arsitekturnya arsitektur Jawa. Baru Pakubono yang 10 ini ketika beliau melawat ke mana, ke Turki dan naik haji ke Mekah, dia melihat masjid itu untuk memandangkan azan itu biasanya muadzin di menara karena belum ada teknologi sound system ya. Nah itu akhirnya dia bangun menara itu. Menara termasuk arsitekturnya berciri khas ada berbentuk kubah. Jadi Gapura ini juga banyak mengambil arsitektur Timur Tengah dan Turki. Makanya Pakubono 10 ada pada eranya itu terjadi perpaduan arsitektur antara Jawa dan Timur Tengah itu. Dan setelah Pakubono 11, 12, 13 nggak ada penambahan arsitektur yang khusus. Cuma memang beberapa ukiran dan bahannya dari besi itu ada termasuk tagak itu ada arsitektur Eropa karena kita kan masih dijajah oleh Hindia Belanda ya, jadi VOC itu ada. Jadi di dalam ada perpaduan Eropa dan Jawa, kemudian di luar Timur Tengah. Ya sudah, ini ada prasasti ya, ini mengingatkan bahwa masjid ini dibangun Abdurrahman Jenderal Said Manotobomo sebagai tempat yang sangat mulia digunakan untuk sholat. Kemudian juga untuk ukir-ukirannya mengingatkan 4 sahabat Umar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian ada ayat Quran yang mengingatkan kalau masuk masjid ini insya Allah bisa saja diampuni oleh Allah Taala. Jadi ada seperti itu makna-makna. Oh iya, jadi sampai sekarang karena Masjid Agung ini sebenarnya kan juga milik keraton ya. Sejak tahun kemerdekaan sudah diambil oleh pemerintah, tapi tetap tradisi budaya Islam seperti sekaten setiap tanggal 5 sampai 12 Rabiul Awal yang mereka mengingati sekat umat Nabi itu gamelan Nabi 570 hari dari keraton dibawa ke Masjid Agung untuk kita tabu itu ditradisikan pada malam Syekuran kalau Ramadan. Jadi Masjid Agung tidak terpisahkan dari Keraton Kasunanan Surakarta ini karena milik keraton. Kemudian ya ini sekarang ini menjadi ditetapkan oleh pemerintah sebagai bangunan cagar budaya hidup ya. Jadi masjid ini sebagai simbol ukhuwah Islamiyah. Masjid ini kebanggaan pemerintah Kota Surakarta sehingga semua aktivitasnya ceramah-ceramah materinya tidak boleh bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masjid ini juga sebagai milik sejarah keraton sehingga harus meneruskan tradisi keraton dan masjid ini sebagai pusat untuk pemersatu umat Islamiyah. Beberapa fungsi baik fungsi keraton, fungsi pemerintah, fungsi umat Islam. Untuk miliknya milik keraton, tapi seperti saya itu takmir dan sebagainya diangkat oleh pemerintah Kota Surakarta. Jadi SK-nya setiap 3 tahun sekali, tahun 2037 menjadi saat akan dikelola lagi.
ya ini tadi tradisi sekaten. Ada juga grebek, nanti ada 3 grebek sekaten seperti gunungan sepasang. Nanti Idul Adha ini bisa hari Sabtu itu kalau mau meliput ke sini jam 9, raja mengeluarkan sedekahnya berupa gunungan itu, berupa makanan-makanan tradisi keraton dan misalnya hasil bumi itu. Kemudian grebek ini Idul Fitri, grebek Syawal, ada jadi 3. Ya di masjid ini kan pengurusnya ada yang ulama keraton, jadi setiap tradisi keraton, sedekah keraton biasanya didoakan dulu di masjid agung. Ya dulu kan ada terinspirasi juga Yogyakarta, Demak dan Cirebon. Bagaimana supaya Islam ini bisa dipeluk oleh masyarakat tanpa paksaan, tapi juga melewat tradisi yang digemari masyarakat setempat. Ya, masyarakat itu kan senang gamelan, makanya ada sebagai syiar Islam dia ciptakan para ulama ini gamelan. Gamelannya digambar Guntur Madu, Guntur Sari, yang kemudian diciptakan juga. Kalau dulu sembahyang pakai mantra, ini sekarang tembang-tembang itu mantap diganti dengan tembang. Jadi tembang itu dari bersumber dari Quran dan hadis yang menjalankan menggambarkan perjalanan hidup manusia dari alam barzah sampai nanti alam akhirat itu. Jadi seperti di lagu Megatru, Jajang Kulo, Pocong, Mas Kumambang dan sebagainya itu. Nah itu dibunyikan di gamelan sekarang. Nah, sehingga pada waktu itu media yang cocok mendatangkan masyarakat untuk ke masjid. Nah, namanya kegiatan itu sahadatan sebetulnya. Tapi masyarakat Jawa mengucapkan sahadatan itu sulit ya, dari sekaten ya, seperti Allah jadi Gusti Allah, pangeran gitu. Jadi, makanya tidak hanya menciptakan sekaten itu yang cocok, tapi menciptakan juga dolanan-dolanan yang ada hanya sekaten, misalnya gangsingan, kemudian pecut, makanan telur asin, sego liwet dan sebagainya. Jadi makan tradisi yang dulu hanya disajikan di lingkungan keraton itu bisa disajikan di masyarakat tuh sebagai wujud gembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi itu media yang cocok untuk mendatangkan masyarakat ke masjid dan banyak yang bersahadat pada pas sekaten itu, sehingga berkembang pesat agama Islam di kota Solo. Ya ada tambahan, tapi prinsipnya yang paling utama tanggal 5 Rabiul Awal sampai 12 itu gamelan Guntur Madu dibawa ke keraton untuk dibunyikan bergantian. Kalau pas adzan ini berhenti ya. Kemudian dulu kan kalau mau memulai lagi diisi dengan semacam pengajian. Nah sekarang perkembangannya oleh pemerintah kota dan keraton tuh bahkan 1 bulan sebelumnya itu sudah diadakan seperti pasar rakyat itu, pasar malam, sehingga ada juga mainan anak dan sebagainya seperti germolong, tongsetan dan sebagainya. Nah, seperti tambahan ya, karena sudah menjadi tidak hanya kegiatan budaya tapi sudah kegiatan ekonomi, pariwisata, kegiatan dakwah oleh Masjid Agung dan dengan pengajian. Jadi ada perubahan, tapi yang prinsip mempunyai gamelan sekaten selama 1 minggu itu tidak ada perubahan ya. Mungkin yang nabuh saja dulu, yang nabuh itu betul abdi dalam, abdi keraton. Sekarang banyak yang para siswa
SMK Karawitan, apa SMA isi ya, karena mencari kader untuk nabuh gamelan tuh katanya keraton tuh kesulitan. Ini dihabiskan karena menggerakkan ekonomi rakyat ya, rakyat kecil ya. Mungkin ada yang contoh misalnya telur asin itu kalau pas sukatan yang dia biasanya nggak jualan telur asin, jadi jualan telur asin bisa menghasilkan bisa menghabiskan berapa ribu telur asin. Kemudian juga banyak kegiatan budaya ini menjadi ikon pariwisata. Jadi seperti Jepang, Belanda itu sangat menikmati dulu itu gamelan itu sebagai dakwah, sekarang gamelan itu sebagai sesuatu yang seni ya, tontonan yang bernilai seni ya. Mungkin bagi kita biasa saja ya, gamelan itu nggak ada, tapi bagi mereka yang orang luar negeri senang gamelan itu menikmati itu, termasuk gending-gendingnya itu dikaji ya. Jadi memang perlu dilestarikan untuk sebagai, kalau dulu sebagai media dakwah cocok, mungkin sebagai media dakwah sekarang nggak cocok, tapi sebagai tradisi itu yang orang tanpa diundang itu dari berbagai Solo sekitarnya, bahkan serempak di 3 kota Cirebon, Demak atau Jakarta itu mesti menyelenggarakan peringatan Nabi Muhammad SAW tanggal 5 sampai 12 ini. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita semua ya, tanggung jawab pemerintah, keraton sebagai penjaga budaya yang mempunyai gamelan itu, dan pengurus masjid sebagai tempat untuk kegiatan sekatan ini. Jadi kita harus menjaga itu, karena ini dulu kita mungkin bisa mbah-mbah kita itu masuk Islam bukan tidak mungkin karena peringatan sekatan itu ya, karena peringatan sekatan itu tinggal dakwah dan itu tenang masyarakat Solo bisa banyak memulai Islam itu karena lewat tradisi budaya itu. Nah, jadi ini harus dijaga kelestariannya. Jadi tinggal kalau masalah komunikasi ya mungkin dikemas supaya bagaimana ini mempunyai dampak nilai ekonomi ya tidak terlalu banyak menyusahkan masyarakat misalnya dengan sewa setan dan sebagainya. Ini yang penting masyarakat ikut menikmati tradisi ini tapi juga dapat uang, kira-kira gitu. Nah, sehingga masjid juga demikian, kalau banyak yang ngaji di masjid nanti banyak yang jualan di halaman ini kan rame itu ya seperti itu. Kami harus menjaga tradisi itu selama tidak bertentangan dengan Islam. Tentunya kegiatan itu tidak diisi dengan dulu pernah ada dangdutan dan perjudian dan sebagainya, kita hilangkan. Itu tugas aparat keamanan. Baik, itulah informasi yang sudah kami dapatkan. Terima kasih sudah menemani kami dalam perjalanan mengenal lebih dekat Masjid Keraton Surakarta, sebuah ikon sejarah dan budaya yang kaya akan makna. Semoga cerita dan informasi yang kita bagikan bisa menambah wawasan dan membuat kita semakin menghargai warisan budaya serta nilai-nilai spiritual yang ada di sekitar kita. Salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.